SMP Negeri 1 Jawilan, Kabupaten Serang. Pada kali ini saya akan praobservasi pada kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Yang terhormat Ibu Hermi Kusbidiati MPD selaku fasilitator, juga dari pengajar praktik Bapak Adi MPD selaku pembimbing pengajar praktik. Pada kali ini sekali lagi saya akan sampaikan bersama Ibu Erika Fidamayan di SPD akan melakukan coaching percakapan mengenai praobservasi atau praobservasi. Selamat siang Ibu Erika, gimana kabarnya hari ini? Ada jam mengajar tadi? Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya pada kesempatan ini bisa hadir. Sebelumnya kita sudah direncanakan ya mau ada percakapan praobservasi kegiatan mengajar ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Bapak belum bisa memberikan waktu pas, kebetulan hari ini bisa ada waktunya meluangkan waktu kita ngobrol-ngobrol saja ya. Nah, kita akan observasi yang mungkin ditentukan sama Bu Erika kapannya. Saya ngikutin, tapi kita akan tanya-tanya dulu nih observasinya seperti apa. Gimana nih, bagaimana kesiapan Bu Elit tentang pembelajaran yang akan dilakukan terhadap anak? Kesiapannya sudah mulai disusun hari waktu sebelumnya ya Pak. Ya. Yang pertama saya menyiapkan RPP untuk materi nanti yang akan dilakukan observasi. Kemudian saya menyusun LKPD, bahan ajar, dan juga mempersiapkan alat-alat untuk kegiatan. Oke, baik, sebelum jauh ke arah sana, dari percakapan ini harapan Bu Elit di akhir ini mau seperti apa nih harapannya? Harapan saya Kegiatan apa ya, ini? bisa mendapatkan informasi yang Bapak sharing dengan saya, Oke. ya bisa lebih luas lagi. Ya. Oke, baik, mudah-mudahan kita saling kolaborasi ya, informasi dengan Bu Elita dimanapun kita bisa berbagi ya, baik kita saling sharing dalam komunikasi seperti ini ya Bu Elita ya. Baik, Bu Elita, yang selanjutnya yang akan saya tanyakan, kalau boleh tahu nih materi apa yang akan disampaikan ke anak-anak ini, tentang apa pembelajaran besok? Untuk materi besok itu tentang tekanan pada dan padat. Tekanan padat, iya, berarti materi fisika ya? Iya, fisika. Kelas ke-8. Kelas 8. Oke. Boleh tahu nggak tujuan dari materi pembelajaran yang disampaikan anak itu seperti apa? Jadi rencananya untuk observasi besok itu tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, peserta didik memahami konsepnya dulu tentang tekanan itu apa. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu untuk melakukan mengidentifikasi pengaruh antara atau hubungan antara luas permukaan bidang tekan terhadap tekanan pada zat padat. Yang pertama tadi apa? Memahami Ya konsep dari tekanan zat padat. Yang kedua mengidentifikasi ya. Oke, selama ini mungkin alasan dipilih tentang pembelajaran yang disampaikan ke anak itu seperti apa? Apakah karena anak belum begitu memahami atau seperti apa gitu? Oh iya, jadi alasannya yang pertama itu Pak, peserta didik itu hanya sekedar tahu tentang konsep tekanan pada zat padat, tetapi tidak bisa memahami hubungan antara luas permukaan bidang tekan dengan tekanan yang dihasilkan. Maka melalui praktikum inilah nantinya peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi hubungan antara luas permukaan dengan hasil tekanan. Oke, luar biasa sekali ya Bu Elit dengan perencanaan yang sangat bagus ya. Oke, sejauh mana nih persiapan yang sudah dilakukan untuk kegiatan pembelajaran ini? Ya, alhamdulillah solid persiapannya. Sudah hampir 90%. Sudah menyiapkan RPP, sudah menyiapkan LKPD, sudah menyiapkan bahan ajar, alat praktikum, ya sudah hampir selesai. Oke. Boleh tahu nggak bentuk LKPD-nya proses seperti apa? LKPD-nya nanti siswa itu diminta untuk mengidentifikasi, pertama menyiapkan alat dulu, terus yang kedua memahami LKPD langkah-langkah kerjanya seperti apa. Selanjutnya melakukan kegiatan praktikum dibimbing oleh guru tentunya. Gitu ya. Oke, bagus sekali ya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ya. Dari materi yang disampaikan ini merasa ada kesulitan nggak dengan kayaknya tuh materi ini perlu disampaikan deh gitu kan dengan cara ini. Sebelumnya ada merasa kesulitan nggak gitu dengan anak-anak seperti apa? Nah iya, jadi kalau di kelas hanya sekedar memahami konsep, mereka paham. Tapi ketika mereka menghubungkan antara luas permukaan dengan tekanan
kesulitan. Oke, strategi apa yang disiapkan oleh Bu Eli di dalam pembelajaran yang akan dilakukan? Nah iya, kalau strategi itu gini Pak, jadi nanti di kelas di awal itu saya akan memberikan sekilas tentang konsep pada tekanan. Kemudian nanti siswa diberikan LKPD. Nanti setelah diberikan LKPD, siswa tentunya sebelum diberikan LKPD, siswa dibentuk kelompok dulu. Setelah dibentuk kelompok, siswa diberikan LKPD, dibaca dulu LKPD-nya, alat dan bahannya sudah tersedia di meja, sekarang sudah dibuat kelompok. Setelah itu siswa memahami LKPD, baru melakukan praktikum, tentunya di bawah bimbingan guru. Oke, luar biasa sekali ya, terperinci dengan baik. Ini masuk ke pembelajaran diferensiasi ya. Diferensiasi itu kan ada 3 ya, ada kontennya, ada proses sama produk ya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Eli bahwa di kontennya juga ada sumbernya yang disampaikan baik dari buku atau media lain ya. Prosesnya juga sudah disampaikan, strategi pembelajaran seperti apa, gitu, sudah disampaikan juga dari perencanaan dari awal, alasannya kenapa materinya perlu dikasih tahu dengan cara seperti ini, gitu. Produknya seperti apa? Produknya nanti yang dihasilkan oleh siswa itu berupa laporan, nanti laporannya akan dipresentasikan oleh kelompok. Oke, bagus sekali ya. Mudah-mudahan dapat oke nih di kegiatannya. Kira-kira pelaksanaannya pembelajarannya kapan? Insya Allah besok Pak. Besok ya, di jam berapa? Di jam kedua. Ada keterlibatan perlu bantuan lain kira-kira? Saya sih berharap Bapak bisa membantu, Bapak bisa hadir. Oke, mudah-mudahan ya bisa berkolaborasi, membantu dalam proses ini supervisi ya, atau observasi kali ini. Dari kesulitan apa yang Ibu Rasbeli terasakan dalam proses kegiatan pembelajaran ini? Misalkan dari alat kah atau media apa, gimana kira-kira? Iya, kalau dari alat sebetulnya memang kita membutuhkan baloknya berupa besi ya Pak. Tapi karena keterbatasan alat, jadi sebisa mungkin saya memanfaatkan benda yang ada di lingkungan sekitar. Boleh lah, kalau kolaborasi mah kita sama-sama cari ya, supaya benar-benar anak itu menang pada yang diinginkan gitu. Pada dasarnya kan di tekanan itu harus dengan real ya. Anak itu bisa membedakan mana tekanan dengan benda yang padatnya lebih besar, mana yang lebih sedang dan lebih ringan ya. Seperti itu Berit ya. Oke, kira-kira ada hal apa yang perlu diterapkan strateginya untuk perencanaan ini? Apakah perlu hanya dengan praktik saja atau gimana kedepannya? Kedepannya, iya selain praktik, iya. Bisa dengan watching atau nonton? Oh iya bisa. Jadi anak itu ternyata Pak belajarnya lebih menarik dengan praktikum dan dengan media visual tentunya. Jadi tidak hanya guru yang ceramah di depan. Oke, berarti sudah masuk ke pembelajaran diferensial yang bagi 3 ya, bahwa anak itu ada kinestetik yang praktek ya, yang visual melihat ya, yang auditory yaitu pendengar ya. Oke, baik Bu Eli, bagus sekali. Mudah-mudahan kita sekali lagi bisa membersamai kegiatan di observasi. Maaf ya. Bagi kira-kira pengembangan apa yang hendak dicapai, pengembangan di diri Bu Eli itu tuh apa nih? Kayaknya materi ini tuh harus disampaikan ke anak. Kompetensi diri kah atau gimana? Oh iya. Pengembangan diri, kompetensi diri atau seperti apa? Iya, pengembangan diri itu kayak ini Pak, apa namanya, keterampilan gitu. Saya tuh mau ngembangin dengan pemateri ini tuh karena mau mengembangkan diri supaya aku paham dengan cara seperti ini gitu. Iya, jadi memang betul kalau mengajar itu tidak hanya ceramah ya Pak. Betul. Jadi kekurangannya itu ternyata dari sekian materi itu bukan tidak ada, jadi kurang melaksanakan kegiatan praktikum. Jadi tadi kendalanya pertama itu tadi kurang menguasai terutama bidang fisika karena saya basicnya biologi Pak. Gitu ya. Itu kan saya fisika nih. Iya. Kita kolaborasi ke depannya ya. Oke. Jadi mau nggak mau ya namanya di SMP mah karena IPA terpadu, berarti kita harus sama-sama menguasainya bidang baik itu basicnya fisika harus paham biologi dan kimia, begitupun sebaliknya ya. Bu Eli, terima kasih banget nih waktu sudah ruang kita obrol-obrol ini. Bu Eli pernah melihat nggak bahwa memperhatikan bahwa strategi pembelajaran itu memperhatikan dari keberagaman karakter, seperti
seperti apa keadaan di kelasnya untuk yang disiapkan ini? Jadi rencana nih Pak, rencananya itu kan nanti dibagi kelompok. Sebelum observasi besok, saya sudah mencoba simulasi di kelas. Ternyata pada saat dibagi kelompok, ya, jadi ada beberapa karakter yang saya amati. Yang pertama ada yang merasa saya paling pintar. Nah itu, ada yang merasa udahlah saya mah yang penting ada di kelompok itu gitu. Terus kemudian ada yang memang harus kita rangkul, harus kita deketin, harus ada pendekatan khusus gitu ya Pak. Terutama ya tadi untuk anak-anak yang merasa minder. Iya gitu. Berarti sudah masuk ke ranah pembelajaran sosial emosional ya, Bu Eli sudah diterapkan itu, karena sangat penting sekali kita memperhatikan pembelajaran seperti itu. Kita juga harus memperhatikan karakter keberagaman dari anak tersebut, jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi triknya, strateginya yang dilakukan oleh Bu Eli untuk kegiatan besok seperti apa bagi melihat terhadap anak-anak seperti itu? Itu tadi Pak, melakukan pendekatan dengan anak. Oke, coaching ya terhadap anaknya. Bu Eli kayaknya tidak terasa nih waktu sudah sangat panjang sekali kita ngobrol-ngobrol. Pelaksanaannya tadi disahkan besok ya, jam berapa? Dan mudah-mudahan Bapak juga bisa bersamanya ikut observasi di kelas teorik. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita di observasi atau supervisi kita bisa berjalan dengan baik, dan setelahnya juga kita harus ada pasca observasi, yaitu percakapan mengenai apa yang sudah dilakukan kegiatan di observasi atau supervisi. Baiklah, demikianlah kegiatan coaching untuk pelaksanaan observasi atau pra-observasi. Kegiatan observasi akan dilakukan oleh Ibu Elita hari besok. Pada setelahnya juga akan kegiatan pasca observasi dilakukan setelah kegiatan observasi. Terima kasih. Saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak angkat 7 mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kegiatan kita di PI 5 ini, Maulid sudah tahu ada kegiatan pasca observasi. Sudah. Apa yang akan ditingkatkan pada kegiatan observasi kali ini? Sudah dilaksanakan observasi ini? Sudah. Nah, sekarang mungkin tinggal Bapak lakukan observasi pasca observasi dengan guru sasaran. Waktunya disesuaikan, silakan dulu. Apa yang sudah Ibu rasakan selama pembelajaran di kelas? Alhamdulillah pada saat kemarin itu proses pembelajarannya berjalan lancar, kemudian anak juga antusias karena memang anak lebih tertarik dengan melakukan praktikum ketimbang belajar di kelas dengan metode klasik ramah juga. Strategi itu kemarin itu seperti apa yang dilakukan pembelajaran? Strateginya biasa pembagian kelompok karena memang butuh kerja tim untuk kegiatan praktikum tersebut. Ibu ya, kemarin juga saya sudah lihat apa yang dilakukan pembelajarannya, begitu antusias ya. Kita sebelum pembelajaran sudah kita sampaikan dari strateginya dari mengembangkan tampilan. Kira-kira nih Bu Eli setelah pembelajaran kemarin ini sudah dilakukan, apa yang akan kita lakukan? Yang saya harapkan nanti berikutnya siswa itu mampu untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan hasil pada saat presentasi. Karena biasanya pada saat presentasi ya seperti kita tahu anak-anak di depan ya hanya sekedar baca gitu Pak ya. Mudah-mudahan ya apa yang Ibu siapkan ke depannya jauh lebih siap lagi, dan kelihatannya strategi yang sudah Ibu siapkan baik kemarin dan akan lanjutkan lebih antusias ya. Pembelajaran kreatif, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran diferensialnya juga ya nyampe itu ya, tentang konten isi segala macam juga. Pembagian kelompoknya juga sudah oke, kinestetik, audio, lainnya juga sudah biasa. Terima kasih dari kayaknya seperti itu saja ya. Mudah-mudahan di pertemuan kembali kita bisa kolaborasi
ya waktunya. Sekarang ada jam pembelajaran. Ada dua Pak. Oke, terima kasih Farid ya. Teman-teman selamat pagi guys. Pagi. Luar biasa. Tadi yang rencana pengembangannya di bagian apa itu? Awalnya keterampilan. Selanjutnya dia pada dia menyiapkan aku dari praktikum. Oke. Tadi apa yang sudah digali oleh Pak Holid luar biasa, sudah bisa memberikan pertanyaan pemantik dan sifatnya juga terbuka. Jika ada pertanyaan tertutup, mungkin kalau saya boleh berikan penilaian sudah mencapai, kalau grade-nya 4 berarti sudah sekitar 3,2 atau 3,5. Dan kalaupun nanti ada siklus berikutnya untuk kegiatan observasi ini mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, terutama bagian dari mencoba membuka pertanyaan-pertanyaan yang memantik agar Koci ya bisa menyampaikan ataupun menggali potensi yang ada sehingga ke depan mungkin bisa meningkatkan kompetensi melalui kemampuan dirinya sendiri. Terima kasih Pak Holid, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.